Laporan Praktikum Botani Umum, Batang, Kaulis. Nama, Natalia Alua, 2403014. Dosen pengampu, Salmiyati, MPD, PhD Program Studi Teknologi Pasca Panen. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2024-2025. Latar belakang. Batang merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang struktur tanaman serta sebagai saluran transportasi air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Batang juga berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan sering mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan tumbuhan. Di dalam batang terdapat jaringan silem dan floem yang bertanggung jawab dalam proses transportasi zat, yang menjadikannya sangat penting dalam fisiologi tumbuhan. Campbell et al. 2008. Pemahaman mengenai struktur dan fungsi batang sangat penting dalam kajian botani, terutama untuk mengenali adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan serta potensi pemanfaatannya dalam bidang pertanian dan kehutanan. Oleh karena itu, studi mengenai batang, baik secara morfologi maupun anatomi, menjadi aspek penting dalam memahami keseluruhan sistem tumbuhan. Raven et al. 2005. Tujuan praktikum. 1. Mengidentifikasi struktur morfologi dan anatomi batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. 2. Mengetahui perbedaan jaringan penyusun batang pada berbagai jenis tumbuhan. 3. Memahami fungsi masing-masing jaringan batang dalam proses pertumbuhan dan transportasi zat. 4. Melatih keterampilan dalam pengamatan preparat batang menggunakan mikroskop. Metode praktikum alat. 1. Mikroskop. 2. Kaca preparat dan gelas penutup. 3. Gelas ukur. 4. Pipet tetes dan spatula. 5. Silet dan tisu. 6. Alat tulis. Metode praktikum. 2. 1. Bahan. 1. Batang sirih. 2. Batang rumput teki. 3. Batang sawi. 4. Batang kembang sepatu. 5. Batang jagung melintang. 6. Batang jagung lurus. Cara kerja. 1. Silet. Untuk memotong batang secara melintang setipis mungkin agar bisa diamati di bawah mikroskop. 2. Pipet tetes. Untuk mengambil dan menetesi air ke preparat yang telah diletakkan di objek kaca. 3. Spatula. Membantu memindahkan irisan batang ke objek kaca dengan hati-hati. 4. Tisu. Digunakan untuk menyerap kelebihan air di sekitar kaca penutup setelah penetesan, agar preparat tidak bergeser. Kaca penutup. Diletakkan di atas sampel agar bisa diamati di mikroskop dan melindungi lensa objektif dari kontak langsung. 6. Gelas beaker. Untuk menampung air yang akan digunakan saat preparasi. Pengamatan barang sirih, Piper Betley. Pada irisan melintang batang sirih, terlihat susunan khas tumbuhan dikotil. Lapisan terluar adalah epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Di bawahnya terdapat korteks, yaitu jaringan parenkim tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, terlihat endodermis yang membatasi korteks dan berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri dari silem, mengangkut air, di bagian dalam dan floem, mengangkut hasil fotosintesis, di bagian luar. Di bagian tengah batang tampak empulur, jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan dan memperkuat batang. Pengamatan batang rumput teki, Cyperus rotundus, pada irisan melintang batang rumput teki, terlihat struktur khas tumbuhan monokotil. Lapisan terluar adalah epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Di bawahnya tidak terlihat korteks yang jelas karena berkas pengangkut tersebar di seluruh jaringan dasar, bukan tersusun melingkar. Tiap berkas pengangkut terdiri dari silem dan floem, dikelilingi oleh sel sklerenkim sebagai penguat. Jaringan dasar, parenkim, mengisi ruang di antara berkas pengangkut dan berfungsi menyimpan cadangan makanan serta mendukung batang. Pengamatan batang jagung melintang. Pada irisan melintang batang jagung, tampak struktur khas tumbuhan monokotil.
Lapisan terluar adalah epidermis, berfungsi melindungi jaringan dalam. Di bawahnya terdapat jaringan dasar, parenkim, yang mengisi hampir seluruh batang. Berkas pengangkut tersebar tidak teratur di seluruh batang, tidak membentuk lingkaran. Setiap berkas terdiri dari silem, bagian dalam, membawa air, dan floem, bagian luar, membawa hasil fotosintesis, serta dikelilingi jaringan penguat, sklerenkim. Tidak tampak korteks dan empulur secara jelas, karena struktur batang monokotil menyatu dalam jaringan dasar. Pengamatan batang jagung lurus. Pada irisan longitudinal, terlihat jaringan batang dalam arah sejajar batang. Terlihat susunan sel silem berbentuk memanjang dan tersusun seperti tabung, yang berfungsi mengalirkan air dari akar ke daun. Floem juga tampak sejajar, meski lebih sulit dibedakan tanpa pewarnaan khusus. Jaringan parenkim terlihat sebagai sel-sel besar memanjang yang saling rapat, berfungsi menyimpan cadangan makanan dan mendukung struktur batang. Sklerenkim atau jaringan penguat tampak sebagai serat-serat memanjang yang memberikan kekuatan pada batang agar tetap tegak. Pengertian batang sawi, Brassica sp. Irisan melintang batang sawi menunjukkan struktur khas tumbuhan dikotil. Bagian terluar adalah epidermis, berupa satu lapis sel yang berfungsi sebagai pelindung. Di bawah epidermis terdapat korteks, yang tersusun dari sel-sel parenkim sebagai tempat penyimpanan. Lalu tampak endodermis yang membatasi korteks dan silinder pusat. Bagian pusat batang menunjukkan berkas pengangkut tersusun melingkar, terdiri dari silem di bagian dalam dan floem di luar. Di antara berkas pengangkut terdapat jaringan penguat seperti kolenkim atau sklerenkim. Di tengah batang tampak empulur, jaringan parenkim yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Pengamatan batang kembang sepatu, HIBISCUS rosa ENSIESIA, irisan melintang batang kembang sepatu menunjukkan struktur khas dikotil. Bagian luar terlihat epidermis yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Tepat di bawahnya terdapat korteks, terdiri dari sel parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya terlihat lapisan endodermis sebagai pembatas antara korteks dan silinder pusat. Berkas pengangkut tersusun melingkar dan jelas, dengan silem di bagian dalam dan floem di luar. Seringkali terdapat jaringan penguat, kolenkim, sklerenkim, di sekitar berkas pengangkut. Di bagian tengah batang terdapat empulur, yaitu jaringan parenkim yang besar dan berfungsi menyimpan serta memperkuat batang. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis tumbuhan memiliki struktur anatomi batang yang berbeda, tergantung pada kelompoknya, monokotil atau dikotil. Tumbuhan dikotil seperti sirih, sawi, dan kembang sepatu memiliki berkas pengangkut yang tersusun melingkar, sedangkan tumbuhan monokotil seperti rumput teki memiliki berkas pengangkut yang tersebar. Perbedaan ini menunjukkan adaptasi struktur batang terhadap fungsi transportasi air, hasil fotosintesis, serta penyimpanan makanan dalam tumbuhan. Daftar pustaka, Raven, Ph. Evert, R.F., dan Eichhorn, S.E. 2005. Biology of Plants, 7 ed. W. H. Freeman and Company. Campbell, N.A. Rees, J.B. et al. 2008. Biologi, 8 ed. Pearson Benjamin